Salam Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani Jemaat Galang Ningyang Ngabian Base pada hari Kamis 28 November 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Kau telah bangunkan kami. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya Engkau yang berfirman pada kami, sehingga kami diberikan pengertian untuk kami melakukan tugas tanggung jawab kami dalam kehidupan kami ini. Sertai kami, tolonglah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 61 ayat yang ke-6. Kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Dari 1 Korintus 4 ayat yang pertama, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Itulah dua bacaan kita pada pagi hari ini. Tema yang saya ambil saat ini adalah integritas pelayan. Nabi Yesaya dalam perikop yang kita baca tentang kabar keselamatan kepada Sion menjelaskan bahwa Allah akan memberikan janjinya selagi umat tetap pada peran rohani dan identitas mereka adalah sebagai umat pilihan, yakni sebagai imam. Saya ulangi, Yesaya 61 ayat 6, kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Imam dalam perjanjian lama adalah perantara antara umat dan Allah yang Maha Kuasa. Fungsi utamanya itu membawa korban-korban, korban bakaran, korban sembelihan, dan seterusnya, dan juga memiliki tugas tambahan yaitu mengajarkan hukum Taurat. Di sini ada relasi antara Allah dan umat pilihannya untuk mewujudkan segala rencananya di dunia ini. Inilah sebabnya umatnya akan disebut sebagai pelayan Allah atau hamba Allah. Kepercayaan adalah hal yang mutlak dalam sebuah relasi. Misalnya relasi suami istri bisa berlangsung jika keduanya saling percaya. Relasi kita dengan Tuhan pun begitu. Kita tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga mempercayai kita. 1 Korintus 4 ayat yang pertama, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Percaya kepada Tuhan memang sangat penting dalam melayani dan berelasi dengannya. Tuhan pun memberi kepercayaannya kepada kita lewat tanggung jawab pelayanan. Bukan hanya pelayanan, ia juga menyingkapkan sekaligus menitipkan rahasianya kepada kita. Berita itulah yang akan kita sebarkan kepada dunia, jadi bangun relasi kepercayaan antara kita dengan Tuhan berjalan dua arah. Tugas pelayan adalah menjadi mandat, yaitu menjaga mandat kepercayaan Tuhan. Allah menitipkan tanggung jawab kepada kita agar dikerjakan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, penilai pelayanan kita adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus telah memberi teladan saat dia di bumi datang ke dunia. Dia berkenosis seperti yang dikatakan Filipi 2 ayat yang ke-7.
Dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus memberi teladan dan sukses taat dan melakukan tugas pelayanannya sampai akhir. Ia menjadi standar kesuksesan pelayanan kita. Pasalnya kepercayaan tersebut bersumber darinya. Fokus kita ialah mendapatkan kepercayaannya. Kita harus mengejar pujian dari Allah, bukan dari manusia. Pada saat bersamaan kita juga harus membawa pujian kepada Tuhan melalui pelayanan kita. Karakter seorang pelayan terpercaya adalah integritas hidup dalam pelayanan. Hidup berintegritas artinya menyodorkan transparansi. Tidak ada perilaku yang disembunyikan atau takut diketahui orang. Antara pelayanan dan kehidupan sehari-hari adalah sama sekaligus menyatu. Artinya ada keselarasan antara kata dan tindakan. Apa yang dikatakan itu yang juga dilakukan. Hidup berintegritas juga berarti tidak berfokus mencari pujian manusia, tetapi pujian dari Allah sendiri. Sebagai seorang pelayan Tuhan ataupun seorang Kristen, marilah kita berusaha menjaga integritas hidup. Mari kita hidup seturut firman dan kehendak-Nya. Dengan begitu kita akan menjadi anak kepercayaan Tuhan yang bisa dipercayakan rahasia Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menyatakan firman-Mu. Engkau memberikan kami hikmat, pewahyuan sehingga kami boleh memahami. Biarlah kami tetap taat dan setia menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan untuk Engkau pakai untuk melayani dunia ini, untuk orang-orang yang berada di sekitar kami, sehingga kerajaan-Mu di muka bumi ini boleh semakin dimuliakan. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa menjaga komitmen kami menjaga integritas kami untuk menjadi pelayan yang takut akan Tuhan. Pagi ini juga kami berdoa atas segala sesuatu dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami saat ini masih ada yang sakit karena kelemahan tubuh, yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, Engkau yang menjamah semua umat-Mu yang sakit saat ini dan memberi kesembuhan yang sempurna. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang lagi bergumul karena pekerjaan, usaha, pelayanan atau apapun yang digumuli, Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Pergumulan untuk masalah PTSL, untuk juga penataan tanah kuburan, kiranya Tuhan juga memberkati semua yang terlibat, semua yang terkait, sehingga semuanya boleh diselesaikan dalam damai sejahtera Tuhan. Sebelum kami melanjutkan kegiatan kami hari ini, biarlah Engkau mengurapi setiap kami, sehingga ketika kami keluar, kami memiliki integritas seorang pelayan yang baik, sehingga nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas hari ini, terima kasih juga atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.